Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Nin graders, how are you today? Okay, I hope you're always in a good condition, okay? Amin, amin, ya rabbal alamin. Today, I'm going to explain to you about narrative text. Nah, apa sih narrative text itu? Nah, so please pay attention to my explanation, okay? Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my beloved student, today you're going to learn about narrative text seperti yang telah Miss Rifki sampaikan tadi ya pada awal pembukaan ya. But before, you have to know about some learning material first. The first one is definition and communicative purpose of narrative text. Ya, terjemahan atau makna dari naratif teks itu apa, lalu tujuan komunikasi dari naratif teks itu apa. Lalu yang kedua, language features of narrative text ya, ciri kebahasaan ya, nanti menggunakan tenses apa atau kata kerja yang seperti apa, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, the third one is generic structures of narrative text ya, struktur dari naratif teks itu apa saja. Lalu the fourth one is the example of narrative text, and the last one is exercise as usual ya. Okay, pay attention to my explanation. Next. Okay, the first one is I'm going to explain to you about definition and communicative purpose of narrative text. The first one is definition. Apa sih naratif teks itu? Naratif teks adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Oke, lalu apa sih tujuannya? Apa sih communicative purpose itu? Nah, communicative purpose itu sendiri apa sih? Nah, communicative purpose itu anak-anak tujuan bagi si pembaca ya. Untuk si pembaca itu agar apa? Ya, seperti itu ya maksudnya dari communicative purpose ya. Tujuan untuk si pembacanya itu apa sih buat si pembaca bagaimana gitu. Oke, to amuse ya anak-anak ya, to amuse or to entertain the readers with a story. Jadi tujuan komunikasinya untuk si pembaca yaitu untuk menghibur ya, untuk menghibur si pembaca dengan ceritanya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, next. Okay, now I'm going to tell you about language features. What are they? Pay attention to my explanation. Apa sih ciri kebahasaannya dari teks narasi ini atau naratif teks ini? Oke, the first one is using simple past tense. Nah, itu ciri kebahasaannya ya, ciri teksnya maksudnya ya Nana ya. Menggunakan simple past tense ya. Lalu yang kedua, using time conjunction seperti finally, then, when, before, then, that ya. Time conjunction itu apa? Penghubung ya, kata penghubung waktu ya Nana ya. Oke, the third one is using adverb of time. Nah, kalau yang nomor 3, menggunakan keterangan waktu. Contoh, once upon a time atau one day. Ya, seperti kalian pernah baca pada suatu kisah bahasa Inggris naratif teks ya. Pasti depannya ada once upon a time atau one day. Oke, the fourth one is using action verb. Menggunakan kata kerja aksi ya. Tentu action verb pada naratif teks ini dalam bentuk lampau ya anak-anak ya, tidak boleh dalam bentuk present. Oke, contohnya di sini dug asal katanya verb satunya dig, menggali ya, dug, walk, cook, and etc. dan lain-lain ya. Oke, the last one is using direct speech. Direct speech itu adalah kalimat langsung ya. Oke, I hope you understand so well. Next. Okay, now I'm going to explain to you about generic structures of narrative text. Kita memasuki kepada sekarang struktur dari naratif teks ya anak-anak ya. Okay, the first one is orientation. Orientation adalah pengenalan dari tokoh ya anak-anak ya, pengenalan karakternya dari suatu cerita tersebut ya. The character, the background of the story, and usually answered by who, when, what,
dan where. Ya, pengenalan karakternya siapa saja. Misalkan pada sebuah cerita Maling Kundang, siapa aja karakternya selain Maling Kundang. Nah, seperti itu ya pengenalan karakternya. Lalu background of the story. Nah, latar belakang ceritanya itu apa sih? Temanya kerajaan kah atau di hutan kah atau bagaimana, yang seperti apa? Seperti itu ya anak-anak ya contohnya. Dan biasanya ada pertanyaan seperti siapa, di mana, apa, di mana, dan bagaimana, kapan, seperti itu ya anak-anak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang meliputi dari orientation ya. Oke, yang kedua, the complication ya. Masalah yang muncul ya, usually involve the main characters, biasanya melibatkan ya tokoh utamanya ya. Masalahnya itu biasanya melibatkan tokoh utamanya. The complication divided into, nah ini kalian masih ingat kah? Yang pernah Miss Rifki sampaikan waktu kelas 8 ya, complication itu terbagi menjadi 3 ya Nana ya. Masalah yang muncul seperti physical conflict, masalah yang muncul secara fisik, misalkan peperangan seperti itu. Lalu yang B, psychological conflict, masalah yang timbul dari si karakter itu sendiri atau orang-orang yang tokoh yang lain ya Nana ya, yang muncul. Misalkan sifatnya masalahnya ya, psikologi konflik itu contohnya masalah dia tamak misalkan, serakah misalkan, ya seperti itu dan lain sebagainya, atau sombong ya, arogan seperti itu. Nah itu termasuk ke dalam bagian psychological conflict ya, masalah yang timbul. Nah lalu yang terakhir nature conflict ya, masih ingat ya waktu kelas 8, nature conflict itu masalah yang timbul dari gejala alam, misalkan contoh kisah Tangkuban Perahu. Nah itu kan gejala alam yang timbul. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Ingat pembagian dari complication ada 3, psychological conflict, physical conflict, dan nature conflict, seperti itu ya. Oke, structure yang ketiga, resolution ya. There needs to be resolution of the complication. The complication may be resolved for better or for worse, or happily or unhappily. Nah, there need to be resolution, dibutuhkannya pemecahan masalah of the complication, dari suatu masalah ya, harus ada pemecahan masalahnya ya. Nah, masalahnya di sini bisa diselesaikan dengan baik atau dengan buruk. Ya, ingat sekali lagi, dengan baik atau dengan buruk, atau dengan bahagia atau tidak bahagia. Intinya harus ada pemecahan masalahnya. Seperti itu anak-anak ya, resolution namanya. Oke, yang keempat, yang terakhir, reorientation ya, the ending of the story. Nah, akhir ceritanya itu bagaimana? Sad ending kah atau happy ending kah? Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir, evaluation. Evaluation lebih kepada the moral message of the story atau moral value, sama saja ya Nana ya. Nah, apa sih pesan moralnya, apa sih nasihatnya dari cerita yang telah kita baca, misalkan dari kisah Maling Kundang ya. Kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka, seperti itu ya Nana ya contohnya. Nah, pasti ada pesan-pesan moralnya yang kalian bisa jadikan pelajaran di kehidupan. Nah, seperti itu ya, namanya moral message atau moral value. Oke, itulah generic structures of narrative text ya, Nana ya. Oke, next di sini ada satu contoh dari kisah naratif text ya. Judulnya Jack and the Beanstalk. Nah, di sini nanti akan Miss Rifki sharing linknya ya. Karena tidak bisa diputar di sini, nanti Miss Rifki akan sharing linknya kepada kalian. Oke, selanjutnya setelah kalian menyimak video sebuah contoh dari naratif Jack and the Beanstalk, nah kalian ada soal latihan ya, seperti biasa. Perhatikan latihannya ya. Lalu kalian submit ke GCR seperti biasa. Nah, jangan difoto, namun kalian tulis ulang di private comment kalian. Dan jangan lupa biasakan jika sudah selesai kalian klik mark as done ya, atau tandai jika sudah selesai. Oke, I hope you're always in a good condition ya. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik, sehat ya. Semoga apa yang Miss Rifki sampaikan bermanfaat untuk kalian. Oke, alhamdulillah, good luck, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone.